saya kan pemusik nih Pak. Nah saya tuh sempat kayak musik tuh haram. Dan saya mikir kayak, emang iya ya? Lebih banyak dapat informasi dari guru dan dosen atau dari Google? Internet sih. Jadi kalau misalkan di dunia ini profesi guru tidak ada, pengetahuan kita terancam nggak? Nah guys, untuk konten kali ini kita kedatangan Pak Guru Gembul. Tepuk tangan dong. Ternyata begini. Kita spontan aja sih Pak, kayak Ya kita kita kan anak muda gitu kayak, oh Pak Guru nih kayak kita anggaplah kita apa ini Kalau anak muda ketemu sama guru itu kan harusnya takut dan sungkem. saling Covid itu. Saya jadinya takut. Banyak salaman. Nah jadi kita tuh Pak punya satu concern gitu yang pengen ditanyain sama Pak Guru. ya Jadi setiap kita tuh kita tuh punya ya beberapa pertanyaan kepada Pak Guru Gembul, karena kita ya sering nonton Pak Guru Gembul dan kita berpikir bahwa channel Guru Gembul ini sangat-sangat inspiratif dan informatif buat banyak orang. Amin, gitu. semoga seperti itu. Ya, dan saya sangat bersyukur sekali bisa dikontak oleh timnya Pak Guru dan kita semua akhirnya bisa konten bareng gitu. Jadi ya itulah itu tujuan kita berada di sini sekarang. Jadi saya tuh berpikir kayak, aduh pertanyaan saya sepertinya bisa dijawab sama Pak Gembul gitu. Cik, apa pertanyaannya? Jawab. Kalau dari Saya penasaran. Nah kalau dari saya kan pemusik nih Pak. Hah? Nah saya tuh sempat kayak musik tuh haram, kata orang-orang tuh, dan saya mikir kayak, emang iya ya? Nah saya pengen tanya ke Pak Gembul gitu, menurut Pak Gembul gimana? Langsung ini teh. Iya. Langsung aja lah. Jadi gini isinya, kalau misalkan haram atau tidak berarti ini kaitannya dengan syariah Islam, berarti ini konteksnya adalah agama Islam. Nah, jadi gini ceritanya, dalam Islam itu setiap setiap perbuatan itu tidak bisa jadi hukum sebelum dia memiliki variabel yang lain. Jadi misalkan gini Kang, membunuh hukumnya naon? Haram. Dosa. Belum tentu. Siapa dulu? Sebelum dia mendapatkan variabel yang lain, siapa yang dibunuh, kapan dia dibunuh. Kalau misalkan hukum itu hukum membunuh itu adalah haram, dosa, ya semua algojo kan dosa berarti. Tapi kan tidak seperti itu. Siapa yang dibunuh, siapa yang dalam kondisi seperti apa, bagaimana caranya, tempatnya di mana, semua itu adalah variabel yang harus dilibatkan untuk menentukan sebuah hukum. Jadi Avenger itu jadi pahlawan ketika dia membunuh Thanos Untuk kebaikan gitu. ya misalkan begitu kan. Jadi kita tuh kalau misalkan apakah berhubungan seksual itu haram, ya tergantung dengan siapa, di mana, kapan, dan lain-lain gitu kan. Nah termasuk juga musik itu bisa jadi sesuatu yang halal, bisa jadi sesuatu yang haram. Misalkan di zaman pertengahan Islam itu ada ulama yang sengaja bikin musik untuk terapi kesehatan, dan banyak orang yang disembuhkan karena dengan menggunakan terapi musik itu. Ada yang begitu. Atau misalkan yang haram itu pada dasarnya misalkan musik yang memang mengajak orang pada sesuatu yang buruk gitu. Misalkan ya tahu gitu loh ya, potong bebek masuk. Nah tapi itu tuh yang ngajak orang ya kayak gimana gitu ya. Nah itu bisa aja. Jadi sekali lagi ada banyak variabel. Gak bisa hanya dengan satu kata, misalkan musik itu apa gitu, gak bisa. Membunuh itu apa gitu, gak bisa gitu. Karena itu tergantung pada banyak hal gitu. Hiburan itu boleh nggak? Ya tergantung hiburannya bentuknya seperti apa. Main Ome TV boleh tidak? Ya tergantung, ada banyak gitu ya. Kan Ome TV juga banyak yang aneh-aneh. Iya, gitu. ngapain dulu kan kita di situ. Iya kayak gitu kurang Saya kan lebihnya. kebetulan pemusik ya, nyanyi-nyanyi ke orang-orang bule gitu di Ome TV. Jadi kayak gitu. Iya. Itu tuh aman-aman aja ya. Aman sih, gak jadi masalah kan. Hiburan itu tidak dilarang. Dan kalau misalkan Akang itu misalkan ya, misal dari situ Akang mencari nafkah atau mendapatkan nafkah, kemudian nafkah itu akan gunakan untuk diri sendiri dan keluarga, itu kan juga sebenarnya sesuatu yang positif. Akan memberikan kebanggaan buat orang tua, akan membuat terkenal diri sendiri, kemudian bisa ya itu kan sebenarnya kemanfaatan yang manusiawi. Ya no smoking kan, lanjut aja. No smoking. Berarti gini Tidak masalah no smoking Pak tuh. Guru, kalau saya kan BTW Pak Guru pernah dengar beatbox nggak Pak?
Ya pernah. Pernah kayaknya enak beatbox Pak. Wih. Setuju dengan Habibie dalam banyak juga teman-teman Fadil nih Pak Guru yang istilahnya jangan nge-beatbox deal gitu kan, itu udah beda lah, lu nggak boleh main musik gitu lah kan. Nah Fadil mikir maksudnya mulut kita kan beatboxer kan nggak pakai istilahnya, mungkin ada beberapa orang yang main instrumen bisa jadi haram gitu kan, ada beberapa instrumen yang haram. Fadil mikir Fadil kan cuma pakai mulut, cuma bisa ya nggak pakai apa-apa, ini kan cuma Dia. Dia lah, coba Dong. coba kita putuskan dia haram atau enggaknya. Bener gimana? Gimana beatbox? beatbox. Jadi kalau beatbox itu emang basicnya kita kan main drum ya Pak Guru ya. Oh iya. Gitu ya. Nah, Iya. Keren ya, tapi itu haram Kang. Wah, Karena muncrat ke saya. Itu merugikan gitu ya. Enggak, tapi keren itu kan. Iya. Saya kenapa bibir bisa sampai secepat itu ya? nah itu Iya. dia. Tish. Itu giginya nggak coplok gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Paling giring dikit lah. Nggak jadi begitu. Karena ya gitu Pak Guru, Fadil mikirnya ya mulut kan ciptaan Allah gitu kan. Ya manfaatkan aja. Manfaatkan aja, Manfaatkan ya. aja. Jadi Kalau misalkan itu bisa buat penghasilan Akang, bisa buat kemanfaatan, menghibur banyak orang. Menghibur itu kan ibadah Kang. Iya. Iya, menghibur itu ibadah. Jangan disangka menghibur itu orang lain bikin yang stres, tertekan gitu ya. Nonton yang kayak gini ternyata terhibur gitu kan. Ya jangan dikira memberikan kebahagiaan kepada orang, apalagi banyak kan ditonton sama triliunan makhluk gitu ya. Ya, bagi itu ada makanan kenapa nggak diboxing Nah, dari tadi? ini kan kita udah ada nih masing-masing. Kita nunggu Pak Guru dulu, jadi kita makan bareng-bareng. Oh gitu? Iya, makanya panggil Ucup deh. Cup. nah, coba. Nah, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Ini buat siapa? Ini buat Pak Guru nih. Bang Guru kan itu udah dicengekin. Ya ini saya udah dicengekin. Oh yang ini. Oh ya udah, berarti ini punya Kang Randy nih. Oh gitu. Jadi Makan dulu. sambil makan. Apa sih? Makan aja. Mereka belum pada makan lagi. Nggak boleh makan sambil ngobrol ya? Boleh Itu kan? gimana Pak? Boleh. Oh boleh ya? Oh, Boleh. Emang nggak boleh? itu nggak tahu tuh. Aku pernah dengar itu. Adabnya Adabnya aja. memang Oh. tidak boleh. Tapi gini, itu adab itu berhubungan dengan tradisi masyarakat. Jadi kalau misalkan adat Arabnya begitu, misalkan adat kita ya tidak begitu, ya tidak apa-apa, kita ikutin adat kita juga nggak apa-apa. Nah, terkait dengan ini memang kan nggak baik makan sambil ngomong. Emang nggak baik. Tapi kan nggak baik itu bukan berarti terlarang. Maksudnya ini urusannya adalah adab. Gitu. Oh, adabnya tidak sesuai dengan. Ya, Tapi boleh-boleh aja gitu. Iya itu kan urus dengan masyarakat gitu. Lagian emang gak sehat juga kan kalau misalkan keselak mie Iya, kan iya. gak lucu juga. Mungkin yang nggak bolehnya makan Rambut salatri. sambil beatbox Pak Guru. Itu haram kali ya? Nah itu lu Oh iya bener. mubazir jadinya. Bawa makanan. Keluar semua tuh kan bayam-bayamnya kan. Oh iya bener. Kalau lu Riz, apa concern lu yang pengen tanya ke Pak Guru? Tapi nanti saya juga boleh nanya ya. Boleh kok Pak. Saya juga punya Bebas, pertanyaan. Pak. boleh Bebaskan dong. saja, Pak. Tapi sebelum itu balik lagi ke musik tadi ya. Oh iya belum beres ya? Jadi tadi tuh kayak cukup menjelaskan tentang dilema yang saya rasakan selama ini. Karena kan satu-satunya sumber penghasilan saya kan cuma di sini doang Pak Guru. Kayak di musik doang gitu. Nah, saya sempat mikir gitu. Apakah saya harus berhenti gitu bermusik? Tapi kalau saya berhenti, saya nyari uang di mana lagi ya? Nah, itu tuh selalu terdistract gitu gara-gara hal itu. Oh gara-gara si musik haram. Tapi dengan penjelasan tadi udah cukup. Tapi saran saya memang Akang harus punya cadangan penghasilan. Nah, itu sih. Ya. Dan kalau misalkan mau nyari uang gitu tanpa musik bisa kan? Emang bisa ya. Akang jalan-jalan dari sini ke rumah sambil tungkul kan? Nanti pasti aja dapat uang gitu. Kan itu nyari uang kan? Tunggu tuh nunggu Bisa. Capek keselak. Nah Pak Guru, kira-kira kapan jadinya lebih tepatnya Pak Guru musik itu akan jadi haram Pak Guru? Ketika apa Pak Guru? Di lain sisi dimana kalau musik itu misalnya kayak tadi Pak Guru bilang bisa merugikan orang lain. Lebih dari itu kira-kira musik bisa merugikan orang lain tuh kira-kira gimana Pak Guru? Ada nggak sisi lainnya? Ada beberapa misalkan ada beberapa contoh di mana musik jadi gini ya. Ini
psychology of music gitu ya. Jadi musik itu sebenarnya adalah rangsangan yang masuk ke otak kita, lebih tidak disaring daripada semua sistem indrawi yang lain, lebih daripada yang lain gitu. Jadi misal gini, kalau kita ngelihat orang itu, penglihatan itu disaring berkali-kali sama otak. Misalkan dalam kondisi terbalik kan, jadi gini tuh dalam kondisi terbalik karena mata kita tuh bola gitu. Jadi ini terbalik. Nah sama otak dibalikin gitu ya. Terus mata kita tuh dua kan. Jadi sebenarnya di sini tuh ada bias sama otak tuh di ini. Jadi otak tuh ketika kita melihat tuh itu kerja keras. Nah kalau telinga itu verifikasinya kurang, dia langsung masuk ke otak bahkan tanpa kesadaran kita ikut gitu. Jadi kesadaran kita biasanya di belakang musik. Makanya seringkali pas denger musik kita joget dulu sebelum sadar. Bener kan? Benar. Suka endut-endutan sendiri baru sadar loh kok endut-endutan gitu. Nah, karena memang dia mempengaruhi otak lebih cepat daripada kemampuan si otak itu untuk memverifikasi atau untuk menyaringnya. Nah, karena itu maka musik itu bisa menjadi sangat berbahaya, bisa juga menjadi sangat positif, sangat baik. Jadi dengan musik bisa menghipnosis orang untuk melakukan sesuatu yang buruk misalkan, atau misalkan bisa membuat orang jadi stres, atau bisa apa, bunyi-bunyian itu memang terbukti secara ilmiah bisa sangat berdampak dan berpengaruh terhadap manusia. Bahkan ada juga misalkan ada sebuah pernyataan yang tidak terlalu benar tapi aktual, tapi faktual maksudnya ya. Jadi misal yang suka lagu cadas emang karakternya cadas. Yang suka lagu mellow emang orangnya mellow. Bener kan? Benar. Nah, ya kenapa bisa seperti itu? Ya tadi itu karena si otak itu hanya bisa tanpa di ini dulu ya, tanpa diverifikasi gitu. Si otak bisa nyambung sama lagu yang memang sesuai dengan ritme karakteristik atau perilakunya gitu. Misalkan lagi sedih nih, lagi galau gitu, dengerin lagu galau. Ada juga yang sedih dengerin lagu yang Biar nggak galau gitu. kayak gitu. Betul. Saya kalau lagi begadang ngantuk, denger lagu-lagu yang Nah kalau Pak Guru dengerin lagu-lagu apa sih? Kalau mau tahu? apa ya? Seleranya gitu. Saya suka lagu-lagu yang liriknya kuat. Liriknya kuat. Seperti apa? Jadi misalkan lagu-lagu Linkin Park itu kan liriknya kuat tuh. Lagu-lagu Queen tuh liriknya kuat. Yang itu ya. Pak. Jadi kalau misalkan lagu-lagunya yang percintaan tapi yang ya biasa gitu, walaupun enakan itu nggak membekas gitu. Tapi yang liriknya kuat atau yang misalkan harmoninya itu benar-benar bisa bawa kita ke imajinasi gitu. Kalau bawah sadar gitu ya. Original soundtracknya Inuyasha itu saya ambil semua tuh. Karena itu liriknya nggak ada liriknya tapi melodinya tuh ini kuat sekali gitu. Sampai bisa bawa kita ngebayangin ke satu kejadian gitu. Inuyasha tuh anime bener sih? Iya anime jadul. Anime dulu. Yang merah kan? Iya yang merah. Yang Pak Gajar. Aduh. Oke, Pak Guru, itu kan tentang musik ya. Nah, di sini saya sebagai penggemar channel Pak Gembul ya. Saya juga penggemar channel kan. Wah, masa sih, Pak? Iya benar. Jadi waktu kuliah itu memang saya nemu channel Pak Guru itu dari waktu kuliah, Pak. Ketika masih Pak Guru masih ada di Genteng kalau nggak salah, di Iya. Ya di situ kan. Nah itu saya juga nggak sengaja sebenarnya nemunya, Pak. Nemunya itu karena saya punya teman yang seperjuangan gitu ya, kita kuliah kupu-kupu lah istilahnya. Iya. Wah, udah pagi-pagi udah ada di kelas gitu, kita diskusi tentang perkuliahan sampai akhirnya si teman saya ini suatu hari masuk ke suatu organisasi di mana dia diskusi-diskusi gitu tentang perpolitikan dan lain sebagainya. Nah, saya tidak sengaja menemukan channel Pak Guru gitu dari history search dia, karena kan kita mengelola satu YouTube channel yang sama untuk kelas kita. Karena dia menggunakan mungkin channel tersebut, nah saya akhirnya nggak sengaja ngelihat history tontonan dia. Oh, pernah nonton Pak Guru, saya klik nonton. Oh, ternyata sangat membuka wawasan juga gitu kan. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya ke Pak Guru, kira-kira apa sih yang melatar belakangi channel atau berdirinya channel Pak Guru Gembul ini? Oh gitu. Ya.
Bentar Pak Guru, sebelum dijawab Pak Guru pilih melag. Biar kalau benar. Ini apa coba tuh? Wah, hati-hati dah. Teh enak. Kopi Vietnam. Kopi Vietnam. Sianida. Iya dong. Oh, tidak Pak. Tidak ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya sebenarnya banyak juga saya ceritakan karena ya secara teknis teknisnya adalah bahwa saya harus mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan yang brutal dan gila dari murid-murid saya. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh kebanjiran informasi. Mereka tuh dapat informasi jauh lebih banyak daripada yang bisa diterima oleh guru-guru mereka sendiri. Jadi guru-guru kita tuh ketinggalan zaman dibandingkan dengan anak-anak kita soal pengetahuan dan informasi karena mereka mengakses informasi tuh dari mana-mana gitu. Sekarang tuh hiburan dengan informasi dengan pengetahuan itu menyatu kan, seringkali menyatu gitu. Nah, ketika guru tidak bisa mengimbangi pengetahuan yang didapat anak-anak, ada masalah. Pertama, si anaknya jadi tidak terlalu menghiraukan guru. Keduanya, si anak-anak tidak bisa memverifikasi pengetahuan apakah itu tuh benar atau tidak. Banyak yang terjebak pada hoax. Banyak yang terjebak pada kebohongan-kebohongan. Jadi banyak sekali pas awal-awal internet booming itu penampakan alien, penampakan apa gitu, dan itu akhirnya banyak sekali mempengaruhi orang lain. Sedangkan informasi itu bagaimana bisa masuk ke otak kita tanpa verifikasi, tanpa kita tuh melatih gitu. Makanya si channel saya tuh sebenarnya bukan ngebahas banyak hal, tetapi bagaimana proses berpikir kita untuk bisa menemukan sebuah kesimpulan yang lebih akurat. Tidak harus benar, tetapi bahwa kesimpulan itu didapat dari banyak pertimbangan, menggunakan metodologi berpikir, dengan sistematika berpikir, maka kita akan lebih berpotensi untuk bebas dari hoax gitu. Itulah ceritanya. Jadi biar tidak a priori atau? Iya betul. Biar, nah ini kalau misalkan sekarang tuh memang sebagian besar orang berpikir secara a priori gitu. Jadi mereka mengambil keputusan dulu dan kesimpulan dulu, baru kemudian mereka membela mati-matian kesimpulan dan keputusan itu. Oh itu a priori. Dan Ya, itu a priori. Yang saya pelajari dari Pak Guru, karena saya baru merasa bahwa saya pernah seperti itu, pernah a priori seperti itu ketika saya ada di bangku kuliah gitu. Jadi bagaimanapun caranya, yang penting statement ini harus benar gitu. Iya. Gimana pun dari orang, pokoknya yang dicari itu sumber-sumbernya, orang-orangnya itu yang pro ke statement tersebut ya itu kan. Jadi betul. Jadi misalkan pemilu kemarin ada yang pro terhadap 01 gitu, dia akan terus-terusan nyari informasi yang positif tentang 01. Betul. Dan yang ngejelek-jelekinnya akan ini. Jadi kalau misalkan dia nemu berita yang ngejelekin, wah harus cari pembantahnya gitu. Jadi, begitupun dengan 02, begitupun 0. Jadi fanatisme itu pada akhirnya menciptakan bubble yang membuat kita berpecah belah. Padahal kalau misalkan kita secara seimbang gitunya, nonton 01 kebaikan dan keburukannya, 02 kebaikan dan keburukannya, 03 kebaikan dan keburukannya, kemudian kita biasa terlatih. Pada akhirnya kesimpulannya ternyata apa? Kesimpulannya kita tidak mungkin berpihak pada satu pihak. Karena setiap pihak ternyata bisa ada benernya dan ada salahnya. Nah, kalau misalkan kita sudah bebas dari bubble dan a priori, kita ternyata akan berpihak pada kebenaran, bukan pada pihak. Jadi misalkan kemarin saya dituding, misalkan anti 02 atau misalkan anti Jokowi. Oh tidak, saya anti Pak Jokowi pada kebijakan yang anu. Saya pro terhadap Pak Jokowi terhadap kebijakan yang anu gitu. Jadi orang Pak Jokowinya saya abaikan dia sebagai pribadi, tetapi saya fokus pada kebijakan-kebijakannya. Saya nggak ikutin Pak Jokowinya, saya ikutin kebijakannya. Jadi dalam hal ini saya pro, dalam hal ini saya kontra. Karena yang saya lihat sejauh mana Pak Jokowi dekat terhadap kebenaran yang saya pikirkan. Pak Guru, ya sok. Kalau misalnya yang tadi Pak Guru bilang, ada nggak sih Pak kayak dari orang-orang tersebut itu Pak, yang selalu ngajak Bapak tuh untuk jadi pro Jokowi gitu dengan statement mereka gitu. Misalnya Pak Guru nggak setuju nih dengan apa yang Pak Guru dengar, terus Pak Guru bilang ternyata begini gitu. Terus orang tuh selalu ngomong kayak bapaknya harus pro Jokowi gitu. Gimana pun caranya bapak tuh harus pro Jokowi gitu. Banyak yang kayak gitu. Pernah kayak gitu. Bukan pernah, banyak. Kemarin ada justru. Kemarin pun banyak. Yang tidak mendukung 01 kah atau apa? Yang dijadiin satu video.
Oh iya. Betul kan? Jadi video saya bikin video panjang, terus dipotong untuk mendukung salah satu paslon itu. Itu banyak dan akhirnya saya tuh jadi kesal sendiri gitu. Saya tuh bikin video tuh untuk memberikan pertimbangan secara skeptis. Jadi ada video saya yang merosting 3 paslon itu. Kemudian saya akhiri video itu dengan penjelasan kasih saya materi kampanye terbaik yang paling mungkin bisa meyakinkan saya untuk Pro 1, Pro 2 atau Pro 3. Saya tuh bilang gitu. Kenapa seperti itu? Diskusi itu akan membuat orang yang komen sendiri tahu bahwa dirinya itu rasional atau tidak. Jadi bukan untuk saya, tapi untuk ngebantu orang-orang di sana agar meyakinkan bahwa dirinya ketika dia pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 itu rasional. Tapi karena saya fokusnya itu adalah Pak Anies jelek baiknya gini, Pak Prabowo jelek baiknya gini. Nah, sama tim sukses itu dipotong video saya untuk ngejelekin yang lain. Jadi Guru Gembul ternyata pro terhadap ini, ternyata kontra terhadap ini. Penontonnya ratusan ribu kuy. Kan jadi kesel gitu. Di mana Pak? Di TikTok? Di TikTok lebih banyak, di YouTube di ada, mana-mana? di mana-mana. Namanya ya sosial media. Iya Sekarang mah apapun bisa dipelintir. Kita ngomong apa, dikit ada jadi di mana gitu kan. Ingat nggak waktu ada video alien di Meksiko itu? Ya, itu ingat-ingat. Nah, itu pernyataan saya di Kang Kemal Yang 2024. 2025. Ya, 2025. Hmm. Alien akan diperkenalkan di muka bumi. Nah, itu langsung pernyataan saya dipotong gitu. Langsung, inilah bukti pernyataan Guru Gembul. Sekarang sudah ditampilkan di Meksiko. Gak gitu juga di sini. Iya. Nah, Iya. bagusnya. Tapi yang nonton itu di TikTok Apa? lebih banyak daripada yang nonton video hasil video lengkap saya. Itu mah iya sih sekarang TikTok gitu itu ya. pasti kayak gitu. Iya. Algoritmanya ya apa itulah gampang booming. Malah lebih banyak video re-upload dan Ya. Dan akhirnya saya pernah dikucilkan oleh satu komunitas akademik gara-gara wah ini mau pro konspirasi apa gitu. Konspirasinya di mana? Iya, karena ngambil potongan video itu. Iya, iya. Iya, jadi ya kayak gitulah. Jadi kemarin yang video itu kan saya digugat sama orang-orang dari Lampung gitu. Kenapa Anda tidak jadi gini? Ya kan nonton videonya potongan video dari orang, ngapain saya yang dimarahin? makanya nonton full gitu kalau Bener, video, iya harus. Iya. Nggak cuma setengah-setengah ataupun malah akhirnya dong atau awalnya Nonton full aja belum tentu ngerti Iya, gitu kan? makanya. apalagi potong-potong. Potong-potong. Dan kalau jadi tadi udah dijelasin nih sama Pak Guru tentang istilahnya Pak Guru bikin channel tuh untuk buat apa, dan sekarang emang setuju sih ya, kayak Ya. anak-anak muda itu kan harus yang kayak diedukasi lebih, dan guru tuh di sekolah kadang Ya. anak muridnya itu udah di sini dan gurunya tuh malah belum sampai sini gitu. Iya. Dan kadang itu membuat ada ini nih, Fadil pernah lihat, nggak tahu nih dari kampus mana, pernah lihat nggak sih sama yang kata ada anak mahasiswa dia ngomong sama Bapak Rocky Gerung kayaknya, ini saya tantang nih gitu kan, Bapak ngomong di belakang itu mungkin ya nggak tahu ya, maksudnya emang dia kepribadiannya segitu, dia seperti itu apa emang di sekolah atau di kampusnya dia gimana gitu. Tapi kalau untuk Bapak Guru sendiri ya, sebelum kita lanjut nih, kalau menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang Pak Rocky Gerung itu gimana Pak? Ya, saya secara pribadi berteman dengan beliau. Oke. Iya, dan beberapa kali ngonten bareng gitu, beberapa kali bikin seminar bareng gitu. Iya, tapi ya saya memiliki pikiran yang otonom dan independen, beliau juga seperti itu gitu. Saya beda pendapat misalkan dengan beliau itu terkait dengan beliau itu apa-apa tuh Jokowi gitu. Nyerang Jokowi misalkan apa-apa seperti itu. Ya, karena apa? Karena sedari awal beliau menempatkan diri sebagai oposisi, pengimbang dari kekuasaan. Kekuasaan itu absolut tanpa oposisi, makanya dia menempatkan diri sebagai oposisi. Saya berpikirnya sebaliknya. Saya tidak urusan pada oposisi pada pihak tertentu, saya oposisi pada sesuatu yang saya anggap salah. Jadi ketika Pak Joko sesuai dengan ide dan gagasan saya, ya udah saya dukung. Kalau misalkan tidak, ya saya tolak. Gitu. Ya lagi itu kan mungkin pernah lihat kan, mungkin Bapak pernah lihat Pak, Lihat, mahasiswa gitu kan, saya tantang gitu. Mas sebenarnya Fadil sendiri kepo Pak, maksudnya mereka tuh misalnya emang kalau nggak salah emang kejadian kan diladenin juga kan sama Pak Rocky Gerung. Kan dia bilang kayak siapin bandrek gitu di belakang gitu kan, gitu kan. Iya, Fadil tuh kepo apa yang mereka omongin gitu. Nah, jadi ya
kalau misalnya Bapak sendiri ngelihat mahasiswanya yang tadi yang Fadil bilang seperti ini, kira-kira dia di kampusnya ini entah dari faktor pergaulannya dia, apa dari gurunya dia mungkin, apa gimana Pak? Dia bisa berani kayak nunjuk maksudnya? Itu bukan keberanian sih saya pikir. Gimana tuh Pak? Itu kurang sopan santun. Iya, ke orang tua gitu. Ke orang tua. Ya sebenarnya kalau misalkan bukan gara-gara orang tua atau bukan gitu. Ya kadang-kadang paroki juga kurang sopan santun gitu kepada pihak lain karena definisi sopan santun yang dipahami oleh paroki beda dengan kita gitu. Cuman maksudnya diskusi yang baik itu tentu saja bukan dengan cara seperti itu. Diskusi itu bukan menunjukkan orang lain itu benar atau bukan menunjukkan atau menyudutkan orang lain atau dengan menganggap bahwa kita itu keren kalau misalkan kita berani berdebat gitu. Diskusi itu berarti ada informasi-informasi yang saling kita tukar sehingga kita bisa menemukan konklusi yang lebih baik gitu. Kesimpulan yang lebih baik. Ketika kemarin saya misalkan ngobrol sama Pak Hasan Basri, sepihak beliau melihat sebagai ekonom yang non pemerintah, melihat bahwa pemerintah itu adalah buruk gitu atau tidak baik atau membodohi rakyat. Nah, berarti saya membutuhkan informasi yang dari pihak lain. Nah, adanya diskusi seperti itu akan menghasilkan kesimpulan yang lebih baik daripada saya misalkan nonton sepihak Pak Hasan Basri atau nonton sepihak pada Pak Muhammad Lutfi misalkan, ya kan itu kesimpulannya adalah kesimpulan yang sepotong gitu. Nah, saya juga punya pertanyaan lagi nih ke Pak Guru nih. Jadi kalau yang saya lihat ya Pak, yang saya lihat di konten-konten Pak Guru itu terkadang Pak Guru itu ada ya kadang menyinggung pihak sini sana gitu ya, tentunya dengan data-data yang Pak Guru dapatkan. Nah, tapi saya lihat itu terkesan berani gitu. Apakah kenapa gitu Pak Guru bisa seberani itu gitu? Saya pun pernah lihat Eno Bening, salah satu konten kreator yang Pak Guru tonton. Beliau pun bilang, wah Pak Guru Gembul berani banget orangnya gitu. Nah, seorang Eno Bening aja bilang seperti itu gitu. Nah, di video yang terbaru ya? Bukan, itu di live streaming. Saya lagi nonton live streaming dia. Oh, Pak Guru Gembul emang berani banget itu. Saya juga salut gitu katanya. Nah, itu gimana tuh kok Pak Guru bisa seberani itu gitu mengungkapkan hal-hal yang ya memang suatu kebenaran gitu, cuma dengan kebenaran itu diungkapkan itu bisa membahayakan mungkin diri Pak Guru Gembul. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, kita definisikan dulu atau kita pahami dulu yang dimaksud dengan keberanian itu apa. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berani itu adalah bahwa kita tidak memiliki rasa takut atau sedikit memiliki rasa takut yang seperti itu, atau definisi keberanian itu adalah bahwa sebenarnya kita memiliki rasa takut tetapi kemudian kita lawan rasa takut itu. Nah, saya termasuk berani yang level 2 itu, yang kategori kedua itu. Jadi sebenarnya saya itu takut. Saya itu takut ada apa-apa ke anak saya, misalkan ke istri saya takut diciduk sama polisi, itu saya itu takut. Tapi saya lawan aja karena saya yakin apa yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang buruk. Dan apa yang saya sampaikan secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika saya kemarin mengkritik pesantren, itu saya tahu konsekuensinya bahwa saya akan akan menghasilkan banyak sekali komentar negatif, hujatan, makian, bahkan ancaman dan sebagainya. Saya tahu itu dan saya takut itu. Tetapi karena saya punya rasa cinta yang lebih besar, katakanlah pada agama saya, pada negara saya, pada diri saya sendiri, pada visi misi saya sendiri, maka rasa takut itu saya lawan gitu. Ya sekarang nggak apa-apa kan, medsos yang megang manajer, jadi yang di spamnya dia yang pusing manajernya. Iya. Jadi saya tuh punya manajer tuh 3, semuanya Chinese. Ya biarin aja hujan. Iya. Tapi nggak banyak gitu Pak, maksudnya tukang bakso makin banyak depan rumah gitu nggak Pak? Ada beberapa. Ada beberapa misalkan orang yang mengaku dan datang kepada saya tuh sebenarnya intel. Terus ngobrol. Ada yang ngomong langsung pakai saya intel. Iya. Ada 2 atau 3 momen di mana saya diajak collab, diajak ketemu, apakah itu untuk urusan pribadi atau untuk urusan yang barusan, itu memang mengaku, entah benar atau salah, tetapi mengaku intel itu ada. Ada yang mengaku sebagai
asisten atau lingkar terdalam presiden. Ada yang mengaku seperti itu. Ada yang mengaku sebagai Pak, salam dari atasan kami, dalam kurung Kapolri. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu kan nggak bisa dikonfirmasi juga, gitu. nggak bisa saya nggak tahu apakah pernyataan itu benar atau tidak, tetapi yang begitu tuh banyak gitu. Pak, hati-hati Pak, saya tahu rumah anak bapak anak bapak sekolah di mana. Itu ada yang sampai gitu tuh. Makanya saya pengen ketemu sama Hiriskui, si komen itu saya tandain di mana tuh orang itu gitu. Ya karena itu udah menyangkut masalah pribadi ya. Ya makanya kan jadi kayak yang biasanya nggak ada tukang bakso tiba-tiba lewat gitu kan, tukang somai lewat gitu kan. Pantesan di sini barusannya. Iya makanya kan lewat gitu. Banyak Iya, banget. makanya saya pernah dilewatin tukang es krim yang mencurigakan. Karena tukang es krimnya itu tulisan es krimnya teh es crime. Beda. Dia nyetipo gitu. Tapi kok jadi curiga ini es crime. Ya seperti itulah. Di bawahnya ada lagi patroli gitu kan, ditutupin lakban aja itu ada Pak Guru nggak ngeliat gitu ya? kan. Iya Benar. makanya. Iya. Terus kita ngapain? Kenapa saya ditanyain terus? Kenapa saya nggak boleh nanya? Gitu? Boleh, silakan nanya apa. Kita akan Silakan. coba menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Sok saya tanya ya. Boleh, Pak. Boleh. Kenapa Ratu Kalimanyat gak jadi kok Kalimanyat salah ngomong lagi, ganti soal. saya sebut salah soal jadi pahlawan nasional jadi salah, jadi ganti. Enggak, pertanyaan yang sederhana gini. Lebih banyak dapat informasi dari guru dan dosen atau dari Google dan internet? Jujur. Internet sih. Internet. Dari internet. Iya, dari internet ya. Sosial media internet. Sosial media. Jadi kalau misalkan di dunia ini profesi guru tidak ada, pengetahuan kita terancam nggak? Sebenarnya harus ada yang mengarahkan tetap, karena guru itu tidak sekadar mentransfer informasi, tapi kan mengajarkan adab juga. Nah, betul sekali. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah guru-guru ngajarin adab dan Itu dia. meluruskan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat dari internet atau enggak? Seharusnya itu. Tapi memang ada banyak yang dari pengalaman saya memang ya tidak terlalu Tidak begitu. Tidak begitu. Tapi ada juga yang begitu gitu. Memang seperti mengajarkan yang kita itu harus ya beradab lah gitu kepada guru, kepada orang tua gitu. Ada, meskipun pelajaran beliau itu bahasa Inggris contohnya gitu, tapi tetap memasukkan adab-adab lah gitu kepada muridnya gitu, adab-adab, terus norma-norma yang ada di Indonesia gitu, seperti itu sih. Iya. Setuju sih Pak. Jadi meskipun memang saya pun diajari di pengantar pendidikan bahwa memang kita itu jangan kaget kalau misalnya menemukan seorang siswa yang lebih pandai dari kita karena ledakan informasi itu gitu. Makanya sehingga kita harus juga mendapatkan lebih banyak informasi dan ya bisa meluruskan baik itu informasi yang salah atau informasi yang simpang siur, ya itu bisa diluruskan lagi oleh seorang guru itu gitu. Misalkan sebagai guru bahasa Inggris, ada guru yang mengajarkan sesat kepada muridnya dalam bahasa Inggris. Misalkan dia bilang tidak ada masalah itu artinya no problem. Harusnya kan no smoking. Nah itu saya belum tahu itu Pak. Itu yang expert banget tuh harus mengerti ya. Smoking. Asal mikirin ya. Nah, smoking kan jangan merokok gitu. Ini Tuh kan? Tuh kan? kan jadi bingung lah. Jangan ya Itu understand. kalau lebih mikirnya kayak gini Pak Guru, kalau di bahasa Indonesia ya jatuhnya kayak saya malu sama kuli bangunan. Kenapa? Ya karena malu. Ya malu, Pak. Oh, malu. Malu ya. Permainan itu ya. Permainan kata-kata. Iya, jadi Coba nge-trick Pak Guru tadi. Oh, saya baru kepikiran. iya, malu itu Pak, gitu ya. Gua agak ngeri juga sih. Ya makanya no smoking mungkin seperti itu juga tuh kan, no problem no Ya, ya smoking. mungkin ada Enggak, jauh lah. jauh. Iya, jauh. Maksain banget sih. Itu juga sama. memang saya belajar di apa tuh namanya socio linguistik. Cek Kang terjemahin. Lexia. Kenyang.
Full. Full. Haus? Thirsty? Tidak haus. Not thirsty. Hah? I'm not Enggak. thirsty. Enggak, ini maksud saya teh. Tidak haus apa? Kalau kita lapar, artinya ya lapar, kebalikannya kenyang. Terus kita makan kan kenyang. Nah, kalau haus kebalikannya apa? Oh, kebalikan haus. Kebalikan haus. Saya lapar, makan kenyang. Saya haus, minum. Iya, ya itu. Naon? Kembung. Namanya kembung. Teh haus mah. Iya, Pak. Teh haus teh naon bahasa ieu nah gitu. Bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggrisnya apa coba? Ada nggak bahasa Inggrisnya? Mungkin biasanya kalau orang bule kayak refreshing gitu kan. Ah, refreshing? Kayak bis minum kan haus nih, kayak minum kayak refresh. Seger gitu, Seger gitu. Fresh itu mah. Ya bisa juga fresh gitu. Oh gitu. Cuma ya not thirsty aja. Kalau thirsty. simpelnya gitu. I'm not thirsty gitu. Aku tidak haus. Ternyata banyak keterbatasan bahkan untuk sebuah budaya yang usianya ribuan tahun. Bahasa Inggris usianya ribuan tahun kan? Iya, Ternyata lawan kata dari haus saja belum menemukan. Begitupun dengan bahasa Indonesia. Jadi ketika budaya yang ribuan tahun saja ada kesalahan dan kelemahan, tentu saja kita juga punya kesalahan dan kelemahan sebagai manusia pribadi yang umurnya masih pendek. Karena ditutup closing dipaksa gitu, jadi harus bikin acara kayak gitu.